Nah, kalau orang udah punya 3 perilaku nih dari bangsa jin dan manusia, punya hati nggak mau memahami Al-Quran, punya mata nggak mau melihat dengan mata bola dan mata batinnya terhadap ayat-ayat Quran, yang ketiga nggak mau dengerin Al-Quran. Allah bilang bagaimana? Ulaika kal an'am. Orang yang model gitu tuh nggak ada beda dengan apa ya? Al-an'am. Apa itu an'am? Artinya binatang ternak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mahdi yang senantiasa insyaallah kita semua dirahmati, diberkahi, diampuni, diridhai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan dan pengasuh dari DKM Masjid Al-Mahdi, Habibana Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad mata'anallah bituli hayatih. Orang tua kita Habibana Taufik Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah, dan para tetamu, para sesepuh yang semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mari kita buka mushafnya Al-Quran Suratul Jumu'ah, surah halaman 553. Suratul Jumu'ah, kita ingin renungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran berkenaan dengan tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika Allah mengangkat para nabi dan rasulnya. Tugas mulia yang semoga kita para umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dan mampu untuk melanjutkan estafet dakwah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu, Pak? Mungkin ada yang mushafnya beda ya. Yang mushaf Utsmani halaman 553, untuk nomor surat urutan surahnya, nomor urutan surah yang ke-62 ya. Kalau yang mushafnya mushaf lama ya, buka aja urutan surahnya ke-62. Baik, kita mulai dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita semua yang hadir di sini yang membaca suratul Fatihah ini, termasuk keluarga kita, istri dan anak-anak, suami yang tidak ikut hadir di sini, guru-guru kita, orang tua kita, semua orang-orang yang kita cinta dan mencintai kita, bahkan yang tidak suka pada kita, Allah berkenan jadikan semua dari umat Nabi Muhammad ini menjadi ahlil Fatihah. Minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Dan juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sehat afiah zahiratan wa batinah, dan bacaan Al-Quran yang kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini Allah jadikan cahaya yang menerangi kehidupan kita zahir maupun batin kita, dan Allah berikan keberkahan tadabbur Quran pagi hari ini untuk anak-anak cucu kita semua.
ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi at-tahirin aw atba'ihi at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ayo kita buka Quran suratul Jumu'ahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita renungkan Quran suratul Jumu'ah ini, yang mana di permulaan surah Al-Jumu'ah ini Allah mulai dengan firman-Nya yusabbihu lillah, menggunakan kata kerja fi'il mudhari' yang memiliki arti istimrar wa dawam, zaman hal wal mustaqbal. Artinya kata kerja fi'il mudhari' dalam Al-Quran itu memiliki makna kontinuitas, tiada pernah henti, sekarang sedang berlangsung dan terus
tanpa terikat batasan ruang dan waktu. Apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang akan terus berlangsung. Yang sedang berlangsung dan terus berlangsung adalah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang berada di langit-langit Allah, wa ma fil ardi, dan apa yang berada di buminya Allah, termasuk langit-langit itu sendiri dan juga bumi itu sendiri, selalu tiada henti, continue, sedang berlangsung, sedang bertasbih kepada Allah. Apa makna bertasbih? Karena nanti di sini ada disebut nama Allah Ta'ala Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Quddus jika diterjemahkan juga apa artinya di situ? Yang Maha Suci. Yusabbihu juga berarti mensucikan. Lalu apa perbedaan antara tasbih dengan taqdis? Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah, tidak boleh berlaku bagi Allah, dan mustahil berlaku kepada Allah. Itu maknanya tasbih. Kalau taqdis artinya mensucikan Allah dengan tidak mungkin atau tidak ada peluang yang berlaku bagi Allah dalam hal kesalahan terhadap Allah. Itu maknanya taqdis. Jadi kalau tasbih mensucikan dari sesuatu yang la yaliqu bijalalih, kalau taqdis artinya mensucikan Allah dari kesalahan, kealpaan, kelupaan. Allah tak mungkin salah dalam ucapannya, Allah tak mungkin salah dalam perbuatannya, Allah tidak mungkin salah dalam keputusannya. Itu arti taqdis, tidak boleh salah. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa, tidak mungkin lalai, tidak mungkin terlewat segala sesuatu bagi Allah. Itu mana taqdis. Maka Al-Quran adalah kalamnya Allah Al-Malikil Quddus. Maka Al-Quran yang merupakan kalamullah, tidak mungkin dalam Al-Quran terdapat kesalahan. Dalam Al-Quran tidak mungkin berlaku kelupaan dan kealpaan. Dalam Al-Quran tidak ada yang namanya terlewat ataupun yang terlalaikan dari sesuatu pun. Karena Al-Quran merupakan kalamullah Al-Quddus, dan Al-Quddus itu maha suci dari kesalahan, kealpaan, kelupaan, kelalaian, terlewat. Ada sesuatu yang terlewat, maka itu pun Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, berarti hal itu pun tidak berlaku bagi Al-Quran. Maka dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, dalam Al-Quran tidak ada distorsi, dalam Al-Quran tidak terjadi kealpaan, dalam Al-Quran tidak terjadi hal-hal yang terlewat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat, catatan apapun yang penting bagi hamba-hambanya Allah yang terlewat dalam kitabullah. Itu maknanya Al-Quddus. Kalau tasbih artinya subhanallah, maha suci Allah Ta'ala dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah. Karena Allah pencipta makhluk, maka tidak mungkin ada kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Apa yang berlaku bagi Allah, yang layak bagi Allah, ya, maka hal itu tidak mungkin berlaku bagi Allah Ta'ala yang sama dengan makhluknya. Maka Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah, apalagi menyamai Allah. Menyerupai saja tidak mungkin berlaku bagi Allah. Kenapa? Karena sesuatu adalah ciptaan Allah, dan Allah bukan sesuatu, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka segala sesuatu tidak mungkin sama dengan yang menciptakan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Makhluknya beranak pinak, maka Allah lam yalid.
makhluk Allah dilahirkan, maka Allah walam yulad. Makhluknya Allah itu diberikan kemampuan kafaah, maka Allah lam yakun walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah Allah jalla jalaluhu. Itu artinya yusabbihu lillah. Segala apa yang ada di langit-langit Allah, apa yang berada di bumi Allah, semua mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak, tidak patut, tidak pantas, bahkan mustahil berlaku bagi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Semua nih, apa yang berada di langit maupun bumi, bahkan langit itu sendiri, bahkan bumi itu sendiri selalu bertasbih kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu maknanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka jangan heran kalau mungkin bumi mulai bosan terhadap tingkah kita. Kenapa? Karena bumi ini bertasbih kepada Allah. Lalu kok ada para penghuni di atas permukaan bumi malah melakukan sesuatu yang di situ tidak patut, tidak layak bagi Allah. Maka bumi pun bosan, bumi pun marah, karena bumi juga bertasbih kepada Allah. Air, karena itu makhluk Allah Ta'ala, Allah perintahkan banjir. Hujan, karena itu makhluk Allah Ta'ala, Allah perintahkan turun dengan lebat sehingga merusak dan menghancurkan. Maka dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun hujan, angkat tangan kita lalu ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan air yang turun ini bermanfaat buat kami, tidak memberikan madarat. Air hujan aja namanya apa? Allah berikan nama dalam Al-Quran, ma'an mubarakan, air yang penuh dengan berkah. Lebih berkah dari air yang nyumber dari mata air yang turun dari gunung. Kenapa? Karena air yang turun dari gunung sudah melalui bermacam jalan hingga sampai kepada kita, lewat kotoran, ya, lewat tempat yang banyak kuman dan seterusnya. Air hujan turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan air hujan itu dengan nama ma'an mubarakan. Dan setiap tetes air yang turun dari langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala sedang bertasbih kepada Allah. Air itu yang turun sedang bertasbih kepada Allah. Angin yang bertiup bertasbih kepada Allah. Maka Allah pun perintahkan kita minimal, kalau saja apa yang berada di langit-langit dan bumi Allah bertasbih kepada Allah senantiasa sepanjang waktu tiada henti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ada standar minimal kok, gak berat buat kita. Allah perintahkan wasabbihuhu bukratan wa asila, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, wasabbihuhu bukratan wa asila, wasabbih bihamdi rabbika bukratan wa asila. Cuman pagi, sore, itu doang. Kalau langit-langit dan bumi ini bertasbih sepanjang waktu, kita cuma diminta berapa? Pagi sama sore, coba. Masih juga nggak mau kita. Bahkan melakukan perbuatan di atas bumi Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik yang maha memiliki segala yang ada di bumi. Al-Qudus yang maha suci dari kesalahan, yang maha suci dari kealpaan, yang maha suci dari kelalaian. Al-Aziz yang maha jaya, Al-Hakim yang maha bijaksana. Tuh, Allah Jalla Jalaluhu. Nah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah alladzi ba'atha fil ummiyina. Allah, dia Allah zat yang ba'atha. Ini ayat kedua dari Quran Suratul Jum'ah menggambarkan hal yang sangat penting yang Allah lakukan bagi kemaslahatan hambanya. Apa itu? Huwa, dia Allah zat alladzi yang ba'atha, mengutus, fil ummiyin,
di tengah umat. Ini saya nggak bahas panjang karena guru ndak kita Al Ustaz Hamzah sudah pernah membahas hal ini. Apa arti ummiyin? Betul? Semoga jamaah masih ingat. Kalau lupa buka lagi. Kalau nggak salah guru ndak kita Ustaz Hamzah Al-Atas hafizahullah wa ra'ah memberikan catatan lembaran ya. Lembaran tentang penjelasan arti ummi dalam Al-Quran. Baik, saya akan ringkas aja menerjemahkan al-ummiyin dengan arti di tengah sekumpulan umat. Dah itu aja. Walladzi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah zat yang mengutus di tengah-tengah umat manusia. Mengutus apa? Rasulan, seorang pembawa risalah. Arti rasul tukang pos. Kalau bahasa kita zaman dulu ingat nggak ada tukang pos? Pakai sepeda, sepeda ontel, ya kan? Kanan kirinya ada apa? Ada kantong. Apa isinya? Surat yang dikirim dari luar tempat untuk diantarkan ke tempatan. Itu namanya rasulan, seorang pembawa risalah. Saya mau tanya coba, tukang pos tuh boleh nggak buka-buka surat orang? Tukang pos boleh nggak nambah-nambahin surat yang dikirim oleh orang? Tukang pos boleh nggak ngurang-ngurangin? Itu rasul. Seorang rasul hanya menyampaikan apa yang dia terima dari Allah apa adanya, tidak nambah-nambahin, tidak akan ngurang-ngurangin. Itu amanah seorang rasul. In alaika illal balagh. Wahai Rasulku Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Sampaikan aja. Quran bacain. Ini tugas mulia nih yang Allah pilih seseorang di tengah setiap umat itu menjadi seorang pembawa risalah Allah. Dan itu akan ada terus di sepanjang zaman. Di sini Allah gunakan redaksinya dengan kata rasulan, bukan ar-rasul. Apa sih bedanya? Kalau ar-rasul sudah Allah tentukan. Kalau rasulan di tengah setiap umat, Allah akan pilih seorang yang betul-betul tugasnya menyampaikan risalah Allah. Enggak ditambah-tambahin, enggak dikurang-kurangin. Tuh. Contohnya kalau kita siapa sekarang nih? Guru ndak kita, Ustadz Hussein. Itu Al-Quran disampaikan apa adanya. Enggak diutak-atik, ya. Enggak dicocok logi, enggak. Sampaikan apa adanya. Orang mau dengar, orang mau terima, enggak ada kewajiban bagi beliau. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran suratul Kahfi. Apa kata Allah? Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kalau nggak salah ayat ke-18 ya dari Quran surah Al-Kahfi. Qulil haqqu mir rabbikum. Katakan wahai Rasulku, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran yang sejati, satu-satunya kebenaran yang pasti dan pasti benarnya, itu arti al-haq. Ma thabat wa ma sahha anillahi tabaraka wa ta'ala. Yang namanya al-haq itu cuma satu, karena Allah gunakan al-haq. Al-haq, kebenaran itu cuma satu. Yang lain gimana? Enggak ada. Yang lain kebenarannya ngikutin yang ini. Kalau ini cuma satu, kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Dari mana itu? Min rabbikum, yang datang dari sang pencipta dirimu Allah. Jadi kalau mau tahu
ini yang disampaikan sama seorang ini bener kagak? Jadi ada namanya datang dari al-haq, Allah min rabbikum, ada yang dari kita ini selain daripada Allah. Kebenaran kita ini terikat dengan kebenaran yang datang dari Allah. Kalau ada ucapan seorang dai, ada ucapan seorang mubaligh, ucapannya ya, begitu pun perbuatannya. Ucapan seorang ustaz, ucapan seorang ajengan, bahkan mohon maaf Habib Taufik, Habib Ali, bahkan ucapan seorang habib sekalipun, bener apa enggak? Gampang. Ucapannya bawa ke hadapan al-haq, itu Quran itu. Kalau sesuai sama Quran, maka kebenarannya mengikuti Al-Quran. Enggak sesuai itu ucapan sama Al-Quran, maka itu bukanlah kebenaran. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman, silakan, enggak ada paksaan. Ar-Rasul itu enggak punya tugas maksain orang kudu ikut ame-ane ame Quran, kagak, sampaiin aja. Waman syaa falyakfur, siapa yang orang mau ingkar ame Quran, silakan aja, enggak rugi Allah, Nabi Rasul juga enggak rugi. Silahkan yang mau ingkar, silahkan. Tapi ingat kata Allah, inna a'tadna lizzalimina naran. Kata Allah, yang penting biar tahu nih, kami udah sediakan buat orang-orang yang berlaku zalim terhadap al-haq min rabbikum naran, api yang nyala nggak pernah berhenti. Yang mau beriman fadhal, yang mau ingkar juga boleh. Hidup ini pilihan. Nabi Rasul cuma punya tugas ini nih. Allah mengutus seorang Rasul di tengah umat manusia. Allah pilih seorang Rasul dari kalangan umat itu sendiri. Apa tugasnya? Nih, satu, yatlu alaihim ayatihi, itu tugasnya. Yatlu alaihim ayatihi, itu tugasnya yang pertama. Tugas yang kedua, wa yuzakkihim, melakukan yang namanya tazkiyah. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, menyampaikan taklim kepada mereka. Apa yang ditaklimkan? Al-kitaba wal hikmah, kitab dan hikmah yang datang dari Allah Ta'ala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun dulu ada mereka semua itu sebelum risalah Allah ditilawahkan, sebelum para rasul melakukan tazkiyah, sebelum para rasul mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah, lafi dhalalin mubin, betul-betul mereka itu sejak dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Mubin, kesesatan yang nyata. Udah jelas nyatanya. Baik, sekarang kita coba renungkan satu persatu tugasnya para nabi dan rasul tadi. Yatlu alaihim ayatihi. Kalau di terjemahan, arti yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah. Jamaah sekalian, Allah tidak gunakan yaqra'una ayatihi. Coba lihat di Al-Qur'annya menggunakan kata yatlu apa yaqra'u. Yatlu apa yaqra'u? Yatlu. Kok bukan yaqra'u? Iqra apa arti iqra? Baca. Qara'a yaqra'u qira'atan, baca. Kenapa di sini redaksinya Allah gunakan kata
yatlu, bukan yaqra'u. Karena ada beda antara yaqra'u dengan yatlu. Setiap kata dalam Al-Quran tidak memiliki makna yang sama. Mirip iya, tapi beda satu dengan yang lain. Maka saya jelaskan tadi itu bedanya subhana tasbih dengan apa? Takdis. Betul nggak? Kalau terjemahnya bahasa kita memang nggak mampu mengungkapkan makna yang hakiki. Subhana yusabbihu bertasbih, artinya mensucikan Allah. Qaddasa yuqaddisu takdis, artinya juga apa? Mensucikan Allah. Tapi beda antara tasbih dengan takdis. Begitupun yaqra'u dengan yatlu, beda. Yatlu itu tilawah. Tilawah asal maknanya seiring, sejalan atau berjalan di belakangnya. Bapak Ibu bisa tengok Al-Quran surah Asy-Syams. Di situ Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wasyamsi wadduhaha. Coba dibuka Qurannya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha. Coba dibaca terjemahnya. Fadhal, dibaca terjemahnya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Dengerin. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya di waktu duha. Kemudian wal qamari idza talaha, demi rembulan apabila mengiringi matahari. Tala yatlu, tala yatlu. Jadi artinya tala yatlu apa? Jamaah, tala yatlu apa artinya? Mengiringi. Orang sekarang paham nggak arti mengiringi? Hah? Ngikutin. Kemana dia pergi, dia kesini ikut. Betul ya? Sini matahari, bulan ikut. Terus begitu. Itu artinya apa ya? Mengiringi. Mengiringi. Ya. Kayak orang itu diiring. Pengantin diapain? Diiring. Pengiringnya boleh nggak beda jalan? Boleh nggak? Kalau ada pengantin ini dua, ya kan? Ada pengiringnya nih, kanan kiri atau belakang. Boleh nggak pengantinnya ke arah timur, yang kiri ke barat? Boleh nggak? Boleh nggak? Namanya bukan ngiringin namanya. Itu arti tala, tilawah. Tala yatlu. Fi'il madinya tala, fi'il mudhari'nya apa? Yatlu. Jadi arti tilawah itu membaca Al-Quran, mengerti tentang maksud Al-Quran, lalu berjalan seiring dengan Al-Quran. Itu artinya yatlu. Para rasul orang yang pertama menerima ayat-ayat Allah. Ya, para rasul apa? Orang yang pertama menerima ayat-ayat Allah. Kemudian para rasul ini orang yang pertama mengimani ayat-ayat Allah. Kemudian berikutnya para rasul setelah menerima, mengimani, pastilah sudah mereka menghayati maksud ayat-ayat Allah, dan kemudian membacakan ulang kepada ummiyin, para umat manusia. Setelah menerima, mengimani, menghayati, mengikuti, dan menyampaikan kembali kepada umatnya Allah. Itu arti yatlu alaihim ayatihi. Jadi orang kalau mau ingin menjadi penerusnya para rasul, maka dia harus menerima ayat-ayat Allah sebagai panduan Allah.
Jadi nggak boleh nih orang menjadi pendakwah, orang menjadi mubaligh, ya, tapi dia nggak pernah dekat dengan kitabullah Al-Quran. Yang disampaikan apa dong? Riwayat. Yang disampaikan apa dong? Cerita. Sampaikan, tilawahkan risalahnya Allah. Itu tugasnya Rasul dan orang yang ingin melanjutkan estafetnya para Rasul. Emang nyampain ayat-ayat Allah tugasnya Ustadz Kiai doang balik? Enggak. Setiap orang yang telah menerima Al-Quran sebagai panduan hidupnya, saya mau tanya sekarang jamaah nerima nggak Al-Quran sebagai panduan hidup? Jamaah, kaum bapak nerima nggak Al-Quran sebagai kitab panduan hidup? Nerima. Kaum ibu nerima nggak? Nah, berarti imani, renungi, hayati, fahami, pelajari, ikuti. Setelah itu sampaikan kepada umat-umat yang lain. Tuh. Sampai dalam Al-Quran suratul Isra, Allah berikan sebuah pemberitahuan dan jaminan bahwa Al-Quran ini memiliki independensi, istiqlali dalam kemampuan memberikan petunjuk dan bimbingan serta arahan. Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini punya kemampuan, Quran ini punya kemampuan untuk memberikan hidayah dengan dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri. Quran punya kemampuan. Ya kan orang nggak semuanya paham Ustadz bahasa Quran, bacain aja. Nanti Allah yang akan memberikan dia kemampuan untuk mampu bisa menerima Al-Quran sebagai hidayah. Itu Al-Quran. Coba dibuka Quran surah Al-Ma'idah sekarang. Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-15 ujung dan ayat ke-16. Al-Ma'idah surah ke-5. Berapa halaman itu? Lain mushaf, lain halaman. Sudah ketemu ayatnya? Surah Al-Ma'idah ayat 15 dan ayat 16. Sudah ketemu? Baik, saya bacain ayatnya ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang kepada kalian. Saya mau tanya, sudah datang belum? Sudah datang belum? Mana? Itu semua. Tuh. Jadi sudah datang ya. Sudah datang ya. Dari mana datangnya? Baca terjemahnya. Minallah, dari Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya jamaah, adakah sesuatu selain Al-Quran yang lebih mulia yang datang dari Allah buat kita? Adakah selain Al-Quran nikmat yang lebih agung yang Allah datangkan buat kita? Ada gak? Yang datang dari Allah itu apa sih? Nurun, cahaya. Jamaah, cahaya itu dalam bahasa Arab macam-macam namanya. Ada dia, ada nur. Apa sih bedanya?
Nur itu cahaya yang mampu menembus selak-selak sekecil apapun. Itu buat cahaya yang tampak, yang berlaku zahir. Dan bagi relung hati yang terdalam, cahaya itu pun mampu menembus, dan cahaya itu bernama nur. Itu namanya nur tuh, cahaya yang mampu apa? Masuk ke celah-celah dinding, lubang sempit, ya, dia bisa masuk tuh. Itu namanya nur. Kalau dia lain lagi maknanya. Jadi arti cahaya nih dalam penggunaan bahasa Al-Quran bermacam-macam. Nur itu cahaya yang mampu menerangi celah relung hati yang tersempit, tersembunyi sekalipun. Itu namanya nur. Nur di sini maksudnya adalah cahayanya Allah. Qad ja'akum minallahi, sungguh telah nyata datang pada kalian, minallahi, dari sisi Allah, nurun, cahaya Allah. Karena Allah apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ada cahaya yang mampu menerangi langit-langit dan buminya. Allah adalah nur. Maka yang datang kepada kita semua adalah cahaya. Yang datang dari Allah ini adalah cahayanya Allah yang mampu menerangi akal kita, mampu menerangi kalbu kita, mampu menerangi diri kita, mampu menerangi rumah tangga kita, mampu menerangi masyarakat kita, mampu menerangi negeri kita dengan sendirinya. Cahaya itu mampu menerangi, mampu yahdi, membimbing. Cuma tinggal kita mau nggak ambil itu cahaya, betul? Mau nggak terima itu cahaya, lalu kita jadikan penerang dalam kehidupan kita. Nur, cahaya. Nih kita punya akal. Kita punya apa? Akal. Yang bedain kita sama kebo apa sih? Kebo punya akal nggak? Yang mirip kita ada tuh, namanya orang hutan. Tahu orang hutan? Orang hutan mirip sama kita. Mirip ya? Bentuknya mirip nggak? Punya bulu nggak dia? Punya jenggot nggak? Orang hutan mirip sama kita, sampai namanya orang hutan. Mirip. Yang bikin beda dia sama kita apa sih? Allah kasih akal pikiran kita. Itu yang beda. Kalau akal pikiran udah nggak ada, sama kita sama kebo. Betul nggak? Sama sama kebo. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf. Allah berikan gambaran penghuni neraka jahanam itu orang dari kalangan jin dan manusia. Orang hutan nggak masuk, tapi punya perilaku. Kata Allah Ta'ala, Allah udah berikan mereka hati, la yafqahuna biha, dikasih hati tapi nggak mau memahami Al-Quran sebagai panduan, nggak mau dia belajar Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian apa lagi kata Allah Ta'ala? Walahum ayun, Allah kasih mata. Saya aja matanya 4 Allah kasih, coba lihat. 2 yang asli, 2 yang palsu, biar tambah kuat melihatnya. Punya mata kata Allah, dikasih matanya, penglihatan yang bagus. La yubsiruna biha. Jadi ada kata absara, ada kata basara. Absara yubsiru, basara yabsuru. Apa bedanya? Kalau basara yabsur itu ngelihat benda, ngelihat fisiknya. Kalau absara ngelihat dengan mata dan batin.
Orang yang mampu melihat dengan mata kepala dan mata batin namanya memiliki basirah. Basirah. Al-Quran itu nama lainnya apa? Basirah. Al-Quran nama lainnya apa? Basirah. Dia bisa melihat, bisa memperlihatkan, dan penglihatannya bisa tembus fisik maupun batin. Itu namanya orang yang memiliki basirah. La yubsiruna biha. Sayang banget nih orang nih, kata Allah Ta'ala, penghuni neraka itu punya perilaku di dunia, diberikan Al-Quran, dia nggak mau melihatnya pakai fisiknya, nggak mau ngelihat pakai batinnya. Tuh, apal Quran, apal, tapi nggak mau nyampe ke dalam hati, cuma di kerongkongan doang. Jamaah, kemarin saya ketemu satu orang, dia punya orang tua jamaah, asalnya non muslim. Kemudian mau nikah sama ibunya, disuruh calon mertua, boleh, asal ente masuk Islam, belajar Quran dulu. Bukan cuma belajar jamaah, dia minta waktu setahun setengah, dia belajar masuk Islam, belajar dan menghafal Al-Quran. Hafal Quran nih. Dah nikah sama nih perempuan, si muslimah tadi, cantik jelita. Nggak lama, nggak nyampe 10 tahun, balik lagi ke agama yang lama. Na'udzubillah. Lihat, kenapa dia bisa begitu? Kan apal Quran. Iya. Wal Quran la yujawiz hanajirahum. Quran nggak ngelewatin kerongkongan, dari mulut sampai sini doang nih, nggak bisa tembus ke nggak bisa. Di sini suaranya enak, merdu, nyampe sini doang nih, nggak bisa jelek ke dalam hati. Itu gambaran dari tadi, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada lagi cirinya, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga, kagak betah banget dengerin Quran. Punya telinga nih, dua nih, ya, nggak betah dengerin Quran. Ada orang bacain Quran, Quran mulu dibaca. Emang nggak ada yang lain? Emang kitab Quran doang? Kan ada kitab hadis, kan ada kitab fikih. Quran mulu dibacain. Ada seorang, misalnya seperti gurunda kita Ustaz Husain bin Hamid hafizahullah wa ra'ah, dibilang dia cuma bisa bacain Quran doang deh, cuma ngajar Quran doang dia bisanya, cuma bisa apa? Ngajar Quran doang, nggak bisa yang lain. Lah, Quran kalamullah. Orang bisa begitu, komentar kenapa? La yasma'una biha, nggak betah dengerin ayat-ayat Allah. Nah, kalau orang udah punya 3 perilaku nih dari bangsa jin dan manusia, punya hati nggak mau memahami Al-Quran, punya mata nggak mau melihat dengan mata bola dan mata batinnya terhadap ayat-ayat Quran, yang ketiga nggak mau dengerin Al-Quran. Allah bilang bagaimana? Ulaika kal an'am. Orang yang model gitu tuh nggak ada beda dengan apa? Al-an'am. Apa itu an'am? Artinya binatang ternak. Nggak beda sama kambing, nggak beda sama kerbau, nggak beda sama onta. Kalau orang kita bilang onta ya, karena onta datangnya di Arab, namanya apa ya? Onta. Nggak beda sama sapi, nggak beda sama kuda. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari apa? Dari binatang itu sendiri. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari Allah, yang lalai dari kitabullah. Tuh. Jadi itu tilawah, penting tuh tilawah. Dan tilawah harus dipahamin, bukan cuma baca tuh tilawah, tapi baca, kemudian hayati, kemudian ikuti, iringi dengan mengikuti ajarannya. Bukan cuma dibaca doang, bukan cuma dihafal doang, tapi diiringi dengan apa? Mengikuti. Jadi arti tilawah itu
al-masyu wara'a ma yutla, berjalan seiring di belakang apa yang dibacakan, itu namanya tilawah. Para rasul itu tugas yang pertama, mentilawahkan Al-Quran. Baik, ini belum wa yuzakihim ya, belum ya, udah belum, baru yatlu ya. Kita buka ayat-ayat tentang yatlu. Ayo kita buka ya. Coba dibuka jamaah sekalian, Al-Quran surah Fatir. Al-Quran surah Fatir. Baik, sudah ketemu Fatirnya? Halaman mushafnya 437, nomor ayatnya 29. Baik, sudah ketemu Pak? Udah? Ya, baik. Buka ayat 29 sama 30 ya. Nanti saya bacain, Bapak baca terjemahnya. Mau ikut baca juga boleh, biar lisan kita mentilawahkan ayat-ayat Allah. Dengerin apa kata Allah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Silakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan padanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Al-Quran mengumpulkan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia. Sungguh Allah Maha bersyukur. Allah, dengerin nih, kita semua nih pedagang di dunia nih, jamaah. Kita nih semua tajir, cuman ada yang tajir melintir, ada yang kagak. Paham gak? Kita semua apa ini? Lagi dagang. Saya mau tanya jamaah, kalau orang mau dagang itu nyari untung apa buntung? Nyari untung apa buntung? Nyari untung ya? Nggak ada yang mau rugi, nggak ada? Nggak ada. Kalau orang Chinese tuh kenapa sih banyak buat untungnya jualannya? Orang kita kadang untung, kadang buntung. Kenapa? Kalau orang kita nih main gendang yang kanan kiri kan, betul nggak? Gendang Sunda tuh, gendang Sunda bunyinya gimana iramanya? Tak tung, tak tung, tak tung, tak tung. Ada untung, ada tak beruntung. Kalau orang Cina, dia punya gendang yang model begini. Oh, tung 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 tung, ya, jadi untung mulu dia. Jamaah, kita lagi tijarah nih. Orang semua tijarah nggak mau rugi. Nih Allah kasih tahu nih. Orang yang melakukan hal ini, Allah jamin tijarahnya kagak bakal rugi. Oh, tijarahnya kagak bakalan rugi. Yang ada untung, nggak bakal buntung. Gimana cara tijarahnya? Pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Di situ tadi terjemahan apa? Yang membaca kitab Allah. Jadi minimal tilawah, rajin baca. Kan ya? Jadi kan tilawah tadi apa artinya? Baca, pahami, iringi atau ikuti kemauan yang dibaca. Iringi atau ikuti kemauan yang dibaca, itu Al-Quran. Artinya baca Quran, fahami Quran, dan ikuti segala keinginannya. Itu hakikat tilawah. Ya. Nah, minimal tilawah adalah baca. Baca jangan cuma pakai mata bola doang dong. Bacanya sampai hati. Itu namanya
yubsir. Ya, Quran itu basairu mir rabbikum, qad ja'akum basairu mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Quran surah Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'akum basairu mir rabbikum. Oi manusia, kata Allah, biar tahu kalian, datang kepada kalian basair. Quran sebuah bacaan yang bisa nerangin mata dan hati kita. Basair. Wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di hati, ada dalam badan kita. Itu Al-Quran. Maka di sini minimal tilawah adalah qiraah. Innal ladzina, awas ya, ini pakai film mudhari ini. Orang-orang yang selalu enggak berhenti-berhenti, enggak musiman, bukan evening. Tahu nggak evening? Evening itu artinya kalau pas lagi ada perlu doang. Bangun rumah bacain Yasin dong, pindah rumah bacain Al-Baqarah dong. Itu namanya apa? Evening. Baca Quran untuk event saja. Pernikahan bacain Quran. Udah gitu dikit lagi bacanya, 2-3 ayat Nuna Qori. Sebelum saya terima nikahnya, kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Habis Quran berapa menit doang, habis itu dangdutan deh. La ilaha illallah. Udah baca Quran dikit, banyakkan dangdutannya, maksiatnya. Ya Allah, laki perempuan campur. Na'udzubillah. Boleh paham jemaah? Jadi artinya yatluna kitab Allah selalu rutin, nggak terikat waktu, nggak terikat musim, nggak terikat dengan event acara yang seremoni, selalu baca Quran. Tuh Gunda Ustaz tuh, para habaib kita kan kalau mau nikahan biasanya apain? Baca maulid ya. Nah, alhamdulillah nih ada seorang Rasul yang melanjutkan estafet Rasul. Ustaz Husin kalau ada orang pernikahan baca maulid boleh, mulai dulu baca Quran. Diajak tuh baca Ar-Rahman, paham gak? Semuanya baca Ar-Rahman, baru habis itu apa ya? Baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kadang kita kalau baca maulid sampai Masya Allah nikmat banget, sampai nangis baca maulid. Baca Quran nggak betah. Ini salah juga ini, salah tempat ini. Bagus baca maulid, bagus. Baca maulid bagus, ngapalin maulid boleh, tapi Quran jangan tinggalin. Baca maulid Masya Allah nikmat banget. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai goyang-goyang dah pokoknya, nikmat banget dah, ya kan? Wa subhanalladzi ambana sallallahu alaihi, kudu sampai nangis-nangis. Baca Quran kagak. Itu Quran itu. Yatluna kitab Allah, selalu baca Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan sudah menegakkan salat. Arti menegakkan itu apa sih? Arti menegakkan salat itu apa sih? Menjaga hak-haknya salat. Ada yang level terendah, ada menjaga salat 5 waktu pada waktunya. Kemudian melaksanakan salat berjamaah. Tapi kalau kata iqamah itu udah lebih lagi. Nilainya salat itu namanya iqamah. Dari kata-kata qiyam, atau dari kata-kata qiwam, atau dari kata-kata qimah, nilainya salat. Itu arti aqamah. Aqamus shalah artinya menegakkan nilai-nilainya salat dalam kehidupan. Apa sih nilai salat dalam kehidupan itu? Banyak. Pelajaran salat itu ada mulai kejujuran, kedisiplinan, manajemen yang betul, tuh arahnya yang pas, tujuannya juga lurus. Itu namanya nilai-nilai salat. Jadi aqamus shalah menegakkan nilai-nilainya salat. Minimal tegakkan hak-haknya salat. Wah, kalau kita bongkar bedah dari Al-Quran urusan salat, Masya Allah. Jamaah begini aja deh, ini minimal ntar di rumah buka Al-Quran, ayat tentang wudu, syarat sahnya salat apa ya? Wudu. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Tapi sebelum idza qumtum ilas shalah, Allah terlebih dahulu bacakan ayat pertama sampai ke-5 surah Al-Maidah,
urusan asupan dan perjanjian. Jadi mau sholat itu bersih udah jiwanya, nggak ada ikatan sama orang lain, nggak ada barang yang haram masuk ke tubuh kita, barulah berwudu untuk sholat. Tuh persiapan sholat tuh. Nanti kapan-kapan Habib Ali ngajarin tuh di sini. Kenapa tuh ayat ke-6 dari Al-Maidah tentang wudu dimulai 1 ayat sampai ke-5 Al-Maidah urusan sesama orang, aufu bil uqud, dan urusan asupan. Urusan asupan. Sampai termasuk urusan masalah pernikahan. Jadi persiapan sebelum wudu tuh itu semua. Bersihin kita punya diri supaya dapat menegakkan nilai-nilainya sholat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebahagian rizki, sebahagian, enggak semuanya jamaah. Allah enggak suruh kita semuanya. Dapat rezeki 1 miliar, panen rambutan, ya. Ada begitu? Panen rambutan 1 miliar, ada nggak? Ya ada. Punya kebun rambutan laku, sama pohon-pohonnya dibawa sama yang beli, tanahnya yang dijual, paham nggak coba? Ya, 1 miliar coba itu. Tapi kan sebutannya apa? Panen rambutan berapa? 1 miliar. Kalau bilang jual tanah 1 miliar biasa itu, betul nggak coba? Ya kan? Kayak kemarin teman ada cerita nih, nemu uang 1000-an zaman dulu, tau nggak? Uang 1000 zaman dulu, yang gambar apa? Sisi Maharaja, 1000, kan tuh tulisan angka 1000 tuh, nyempil di BPKB, lalu dibawa ke bank, ditukerin, dapat 6,5 juta. Uang 1000-an zaman dulu tuh, 1000-an zaman dulu, yang gambar apa? Orang fokusnya mah uangnya, iya Wan, cuma bawa BPKB, pulang bawa duit 6,5 juta, iya, asalkan nyempilnya di mana? BPKB, paham gak? Karena ada BPKB-nya. Tuh, ini laku. Jual rambutan, pohon rambutan dijual semua, buah-buahnya 1 miliar, subhanallah. Allah nggak suruh infakin semua, kagak, cuma sebahagian. Berapa sebagian itu? Ya paling nggak 20% dah. Gede amat. Dari mana itu? Bukan dari 1 miliarnya, bukan, dari hasil bersihnya. Potong ini, bayar itu semua, sisanya 20% doang. Berapa? 20% doang. Saya ketemu satu orang Habib unik Pak. Dia punya penghasilan 400 juta sebulan. Berapa? Berapa? Dikit banyak? Dikit banyak? Banyak dikit? Kalau kita berapa yang kita keluarin tuh? 2,5%. Pelit amat 2,5%. Bapak jamaah ibu, itu zakat 2,5% itu zakat orang pelit, bin medit, rambut butuh kasiran, pantatnya kuning koretan. Dia keluarin berapa? 50% semuanya, setengahnya dikeluarin. Bib, nggak kebanyakan Bib. Ya kagak, aneh juga 12 juta untuk bini, anak, mantu udah cukup sebulan. Mau ngapain? Ya kan Bib, itu 50% gede juga. Bilang, iya anak Habib, kata dia. Aneh Habib, jadi kudu banyak keluarnya. Kalau ente pun Habib, silakan yang kecil-kecil, 5%, 10%, ya udah terserah ente. Ente pun Habib, kalau aneh Habib, kudu 50%. Loh, kok begitu Bib? Lah iya, aneh punya nama yang laku, Habib. Mumpung di dunia nama Habib masih laku, aneh kudu banyak berbagi. Ntar di akhirat nama Habib udah nggak laku. Aneh punya al, nggak laku di akhirat. Mumpung dia laku, aneh banyak-banyak berbagi. Kenapa? Aneh ntar malu ketemu Rasulullah, ngaku cucu, infaknya sama ente, katanya. Ya, katanya, malu aneh. Begitu. Bib, bukan nyindir ya Bib. Coba tuh, ini yang ngomong Habib nih. 400 juta jemaah, 200 jutanya dilepas.
Ya maksudnya ya sampai segitu kali Bib, tabungin lah. Mau ngapain tabungin? Simpen-simpen buat apa? Ntar anak mati ya ribut anak mau bini. Oh udah deh, ntar anak meninggal dunia dicari fotoan yang paling bagus. Foto abah mana? Foto abah yang paling cakep. Beliin Yasin, pasang di Yasin, undang orang makan seminggu 40 hari, orang undang semua, kasih berkat. Habib meninggal, orang kaya bagi duitnya, rapi tahlil 40 hari. Oh udah deh, anak bini berantem deh, berebut deh. Yang tua bilang aneh lebih tua, aneh lebih ngerti abah, aneh kudu banyakan. Belum lagi bini kalau 2 bertiga tuh, oh berantem dah. Aneh yang paling dekat sama dia, aneh ngurusin sampai mati nih, ngendong-ngendongin, mau semua rebutan. Aneh kuburan, bengong aja nih kuburan, nggak bawa apa-apa. Mau ngapain katanya? Udah mumpung anak punya duit 400 juta tiap bulan, 200 juta anak infakkan fisabilillah, keluar semua. Itu yang buat anak bawa anak kuburan. Entar di kuburan udah nggak laku, anak punya Habib, rugi. Sekarang mumpung laku, aneh berbagi lewat Habibnya. Oh subhanallah ya. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ini orang yang model begini nih. Apa tadi? Yatluna kitaballah. Apa tadi? Aqamus salah. Apa tadi? Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini orang kata Allah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang model gini namanya orang yang lagi berdagang, ngarep dagangannya kagak bakal rugi. Tuh, kita lagi berdagang sekarang nih, ayo perdagangkan kita punya amal, dagangkan kita punya harta, jangan sampai rugi. Caranya gimana? 3 tuh. Pertama, jaga tilawah Al-Quran. Kedua, tegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ketiga, infakkan sebahagian rizki. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Lihat nih, Allah beritahukan begini, bagaimana nih tujuannya nih? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah bakal tunaikan balasannya. Allah yang bakal tunaikan balasannya. Tuh, saya mau tanya jamaah, kalau Allah menunaikan bayaran pakai hitung-hitungan nggak? Allah kalau ngasih bayaran pakai hitung-hitungan nggak? Kalau kita pakai hitung-hitungan. Kerja sekian jam, gaji sekian doang, udah, nggak tambah lagi, kagak, segitu doang. Habib Taufik nih bagian atur gaji nih. Per jam nih deh, per jam tuh. Paling kalau ada jam lembur, ya dibagi tambahan dikit. Kalau Allah yang berikan balasan, liwafiyahum ujurahum, kagak bakal tuh Allah tunaikan dengan yang sama, lebih. Buktinya apa? Sebelum kita beramal, sebelum kita bekerja, sebelum kita tijarah, Allah udah berikan nikmat dengan gratis. Kita minta atau kagak? Percaya nggak? Ayo, ada nggak tadi pagi sempat bangun tidur, ya Allah hari ini saya minta sehat afiat ya Allah, hari ini saya minta bisa ngeliat ya Allah, hari ini saya minta kaki saya bisa berjalan ya Allah, jangan. Ada yang minta gitu? Ada nggak? Nggak minta dibagi nggak sama Allah? Dibagi nggak? Buktinya sampai sini tuh semua. Nggak pakai minta. Ini belum kerja udah dibagi modal, kagak pakai hitung-hitungan gitu. Lalu kita bekerja, yatluna kitaballah, lalu kita beramal, iqamatus shalah, lalu kita berbagi, infak mimma razaqnahum liwafiyahum ujurahum, bahkan wa yazidahum min fadlih, ditambahin lagi sama Allah Ta'ala min fadlih, dari anugerahnya Allah. Sedangkan fadlullah wasi', nikmat Allah itu unlimited, anugerah pemberiannya nggak pakai batas. Innahu ghafurun syakur. Lihat ini jamaah, Allah beri nama di sini, nama Allah 2, ghafurun dan syakur. Ghafurun dan syakur. Udah maha pemberi, udah maha penganugerah, memiliki segala hal diberikan, janji balasan tanpa batas. Dia pun maha mengampun, maha bersyukur. Apa artinya mengampun? Jamaah ingat yang kemarin ada nama Ghafir, Allah itu Ghafir. Ada nama Allah Ghaffar, ada nama Allah Ghafur. Masih ingat nggak apa bedanya?
Jamaah, saya udah pernah nyampein belum di sini? Udah pernah belum? Ayo, apa bedanya coba? Antara ghafir, ghafar, dan ghafur. Apa coba bedanya? Apa yang ghafir? Lupa dah. Pengampun? Cakep. Bapak siapa namanya ini? Ingat ini? Hah? Pak RT? Masya Allah. Masih punya anak perempuan nggak Pak? Maha pengampun yang masa lalu. Ghafar. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yus'idukum. Berulang-ulang tuh. Kagak bosan-bosan ngampunin. Kita bikin dosa, diampunin lagi. Nambah dosa, diampunin lagi. Itu namanya ghafar. Kalau ghafur, yang berat, yang besar segala gunung, semua diampunin. Pak RT berarti benar-benar ngaji Pak RT nih. Alhamdulillah, barakallahu fikum, barakallahu ahlakum wa auladikum. Insyaallah nanti dari anak cucu Pak RT bakal keluar ahli Quran. Kalau nggak anak, cucu. Kalau nggak cucu, cicit. Insyaallah taala Allah keluarkan dari sulbi antum anak cucu ahli Quran. Ini ngaji benar nih namanya nih. Ingat deh, coba. Udah berapa bulan nih ngaji? Ghafur, pengampun dosa yang segede apapun. Itu dosa, mau segede gunung Himalaya juga diampunin oleh Ghafur. Syakur, maha tahu berterima kasih. Itu syakur. Apa sih terima kasih? Coba bapak-bapak orang Indonesia nih, ibu-ibu, paham nggak arti terima kasih? Arti terima kasih paham nggak? Terima kasih, terima kasih. Apa arti terima kasih? Habis terima kasih lagi dong. Ini orang ngucap terima kasih tapi nerima doang, nggak mau ngasih. Itu namanya bukan syakur. Syakur itu yang maha tahu berterima kasih. Dia terima dan ngasih. Sebanyak dia nerima, sebanyak itu juga dia ngasih. Kita nggak nerima 100.000, keluarin 1.000. Ya. Itu namanya orang yang nggak tahu berterima kasih. Artinya terima kasih itu la in syakartum la azidannakum. Kalau mau dapat nerima, nambah lagi kalau dengan kasih. Ditambah lagi karena ngasih, tambah lagi karena ngasih. Itu Allah syakur. Maha pengampun lagi maha berterima kasih. Jadi apa nih? Ayat ini beritahukan kalau kita rajin yatluna kitab Allah, minimal rajin baca Quran. Yang kedua, iqamatus shalah. Yang ketiga, mau berinfak, Allah dengan maha syukurnya akan menambahkan segala nikmat kepada kita. Insya Allah. Indah nggak Al-Quran Pak? Al-Quran indah nggak? Al-Quran indah nggak? Nikmat nggak? Tuh duduk sama Al-Quran begitu rasanya. Ayo kita banyak-banyakin yatluna kitab Allah, kita banyak-banyakin iqamatus shalah, kita sempurnain dengan infak dan berzakat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahli Quran zahiran wa batinan. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan di hati kami bertambah cinta kepada Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan Al-Quran berkenan mencintai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami mampu berakhlak dengan tuntunan akhlaknya Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan diri kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, guru-guru kami, orang tua kami, menantu kami, mertua kami, teman kami, sahabat kami, jadikan semua ya Allah kami semua menjadi ahli Al-Quran zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin kami ya Allah. Allahumma ahyina bil Quran, ya Allah hidupkan kami dengan Al-Quran, wa amitna bil Quran, matikan kami dengan Al-Quran, wa anis wahsyata kuburina bil Quran, hiburlah kami ya Allah dalam kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Wahsyurna ma'al Quran, bangkitkan kami bersama Al-Quran.
warzuqna syafa'atal Qur'an, berikan kami rezeki ya Allah berupa syafaat dari Al-Quran. Adkhilnal jannah bil Quran, masukkan kami ke surga dengan Al-Quran. Wa ajirna minan nari bil Quran, selamatkan kami dari neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Askinna a'lal jinan bil Quran, tempatkan kami di tempat yang paling tinggi dengan kemuliaan Al-Quran. Ma'ana nabiyina Muhammadin sayyidi ahlil Quran, dalam rombongan dan bersama Nabi kami Muhammad, pimpinan ahlil Quran. Allahumma ij'alil Quran al-azima rabi'a qulubina, ya Allah berikan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati-hati kami ya Allah. Allahumma ij'alil Quran al-azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa basairna wa sudurina wa qulubina. Jadikan Al-Quran ya Rabb cahaya penerang mata kami ya Allah, cahaya penerang hidup kami ya Allah, cahaya penerang hati kami ya Allah, cahaya penerang keluarga kami ya Allah. Wa syifaan li asqamina zahiran wa batina, jadikan Al-Quran ya Allah penyembuh penyakit hati kami ya Allah, penyembuh penyakit zahir kami ya Allah. Wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai pintu pembuka luasnya rezeki kami ya Allah, baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra, dan jadikan Al-Quran ya Allah pemenuh hajat kami dunia dan akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alayna taubah taghsil li kulli haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi fadlan wa juhdan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli, bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli, bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli. Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi, walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi, hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutul untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqi'a ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa al alil kiramis syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum.